Coba deh bayangin ada sebuah perang yang diwariskan turun-temurun. Dari kakek buyut ke kakek, lalu ke ayah, terus ke anak, sampai ke cicitnya. Ini bukan cerita fiksi loh, ini kenyataan pahit dari salah satu konflik paling panjang dalam sejarah Eropa. Jadi, pertanyaan besarnya, menurut kalian berapa lama sih sebuah perang itu bisa terjadi? 10 tahun? 20? Nah, perang yang akan kita bahas ini punya nama yang agak menipu dan durasinya dijamin bakal bikin kalian kaget. Jawabannya adalah 116 tahun. Yap, benar banget. Perang yang kita kenal sebagai Perang 100 tahun ini, kenyataannya berlangsung lebih dari seabad. Sebuah konflik warisan yang pahit yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dari tahun 1337 sampai 1453. Oke, biar kita ngerti kenapa perang ini bisa lama banget, kita harus mundur jauh ke belakang, bahkan sebelum tahun 1337. Soalnya, akar permasalahannya itu jauh lebih dalam dari sekedar rebutan tahta biasa. Jadi gini nih, semua ini berawal di tahun 1066. Waktu itu, William, seorang bangsawan Prancis dari Normandi, berhasil menaklukkan Inggris dan jadi rajanya. Nah, disinilah benih-benih masalahnya ditanam. Ketegangan terus naik, apalagi pas Prancis merebut lagi Normandi di tahun 1204. Dan puncaknya, tahun 1328 saat tahta Prancis kosong dan memicu krisis suksesi yang jadi awal dari segalanya. Nah, ini dia nih biang keroknya. Orang yang sama menjabat sebagai dua hal yang bertentangan. Dia adalah Raja Inggris yang berdaulat. Tapi di waktu yang sama, untuk tanahnya di Prancis, dia itu cuma bawahan Raja Prancis. Canggung banget kan? Bayangin, seorang raja harus berlutut di hadapan raja lain. Ini sumber ketegangan yang nggak pernah selesai. Dan inilah pemicunya. Waktu Raja Prancis wafat, keponakannya, yaitu Raja Edward III dari Inggris, merasa dia yang paling berhak atas tahta itu. Tapi para bangsawan Prancis langsung menolak mentah-mentah. Alasan mereka, tahta nggak bisa diwariskan lewat garis perempuan. Mereka malah milih sepupu jauh. Buat Edward, ini penghinaan besar. Akhirnya di tahun 1337, dia pun menyatakan perang. Oke, sekarang kita masuk ke babak awal perangnya. Di sini, Inggris datang dengan senjata rahasia yang benar-benar mengubah cara orang berperang di abad pertengahan. Inggris tuh benar-benar dominan di awal. Kemenangan mereka di Sluis dan Crécy nunjukin satu hal. Zaman para kesatria Prancis berkuda dengan baju zirah tebal itu udah lewat. Kenapa? Karena busur panjang Inggris bisa menembus zirah mereka dari jarak jauh. Ini bukan lagi soal adu nyali, tapi soal teknologi. Sebuah revolusi di medan perang. Beneran. Tapi, perang besar ini sempat berhenti total, bukan karena ada perjanjian damai, tapi karena muncul musuh yang jauh lebih mematikan bagi semua orang. Wabah maut hitam. Wabah ini membunuh sepertiga populasi Eropa dan otomatis menghentikan semua konflik. Begitu wabah mulai reda, perangnya lanjut lagi. Kali ini di bawah pimpinan Raja Inggris baru yang sangat ambisius, Henry V. Dan di Agincourt tahun 1415, pasukannya yang jumlahnya jauh lebih sedikit secara ajaib berhasil menang besar. Kuncinya? Ya, sekali lagi para pemanah busur panjang yang luar biasa mematikan. Kemenangan ini saking telaknya sampai memunculkan sebuah cerita rakyat. Katanya orang Prancis itu saking bencinya sama para pemanah Inggris, mereka mengancam bakal memotong jari telunjuk dan jari tengah setiap pemanah yang berhasil mereka tangkap. Dari sinilah mitos yang sangat terkenal itu lahir. Katanya para pemanah Inggris yang pemberani ini mengangkat dua jari mereka ke arah pasukan Perancis. Sebagai simbol perlawanan, nunjukin kalau mereka masih punya jari dan masih bisa menembak. Tapi, pertanyaannya, bener nggak sih cerita ini? Well, ternyata itu cuma mitos. Nggak ada satupun bukti sejarah dari abad pertengahan yang mendukung cerita itu. Pemanah yang tertangkap biasanya ya dibunuh atau ditebus, bukan dimutilasi dengan cara spesifik kayak gitu. Isyarat V sebagai simbol kemenangan itu baru populer berabad-abad kemudian oleh Winston Churchill di Perang Dunia Kedua. Jadi ceritanya emang keren, tapi sayangnya bukan sejarah. Justru di saat Inggris lagi di atas angin dan Perancis kayaknya udah diambang kehancuran, muncullah seorang pahlawan yang gak pernah disangka-sangka yang bakal mengubah jalannya sejarah. Coba kita bayangin dulu situasinya di tahun 1429. Benar-benar parah buat Prancis. Inggris udah menguasai Paris dan hampir semua wilayah di utara. Raja Prancis yang sah bahkan belum bisa dinobatkan. Kelihatannya sih perang ini udah selesai dan pemenangnya adalah Inggris.
Dan di tengah keputusasaan itu, muncullah Joan of Arc, seorang gadis petani remaja yang bahkan gak bisa baca tulis. Tapi dia mengaku mendengar suara-suara dari Tuhan. Misinya kedengaran mustahil, usir Inggris dari Prancis dan bantu nobatkan Raja Prancis yang sah. Dan yang luar biasa, dia beneran berhasil loh. Dia membangkitkan lagi semangat juang pasukan Prancis, sampai mereka bisa membebaskan kota Orleans dari pengepungan. Kemenangan ini penting banget karena mengubah mentalitas seluruh bangsa. Ini juga membuka jalan buat Charles VII untuk dinobatkan jadi raja yang akhirnya menyatukan Prancis lagi. Meskipun Juan pada akhirnya ditangkap dan dieksekusi, warisannya udah menyalakan api perlawanan yang nggak bisa dipadamkan. Dengan semangat baru dari Joan of Arc dan diperkuat teknologi artileri modern seperti meriam, Prancis pelan-pelan membalikan keadaan. Busur panjang Inggris yang dulu jadi andalan, sekarang nggak berdaya melawan tembakan meriam. Pertempuran terakhir di Castilian pada tahun 1453 jadi penutup sebuah era. Setelah 116 tahun, perang yang luar biasa melelahkan ini akhirnya selesai. Jadi, perangnya selesai tahun 1453. Beres kan? Tapi, tunggu dulu, apa benar ini akhir dari ceritanya? Atau jangan-jangan perang 100 tahun ini sebenarnya cuma satu bab kecil dalam sebuah kisah rivalitas yang jauh lebih panjang? Perang ini benar-benar mengubah kedua negara ini selamanya. Prancis itu ibarat lahir kembali sebagai kerajaan yang bersatu dengan identitas nasional yang kuat. Sementara Inggris, karena kehilangan semua wilayahnya di daratan Eropa, akhirnya fokus ke laut dan mulai membangun imperium maritimnya. Sejak saat itu, jalan sejarah mereka jadi sangat berbeda. Nah, ini nih yang bikin kita balik lagi ke pertanyaan awal. Kita semua tahu perang ini berlangsung selama 116 tahun. Tapi, apa iya rivalitas mereka benar-benar berhenti di sana? Secara teknis, iya, perang yang kita sebut perang 100 tahun itu, ya 116 tahun. Tapi, api permusuhan yang menyulut perang itu nggak serta-merta padam begitu saja di tahun 1453. Permusuhan ini tuh masih ada terus selama ratusan tahun setelahnya. Dan ironisnya ya, yang akhirnya bikin mereka damai, itu bukan karena mereka sadar, tapi karena ada ancaman lain yang lebih besar. Di tahun 1904, kebangkitan Jerman memaksa Inggris dan Prancis, dua musuh bebuyutan ini, untuk menandatangani perjanjian Entente Cordiale, dan akhirnya jadi sekutu. Jadi, coba kita hitung ulang deh. Kalau kita tarik garis dari momen William si penakluk menciptakan masalah pada 1066, sampai Entente Cordiale akhirnya mengakhiri semuanya pada 1904, rivalitas Inggris-Prancis sebenarnya berlangsung selama 838 tahun. Bukan 116, tapi 838 tahun. Sebuah perspektif yang benar-benar mengubah cara kita memandang sejarah, bukan?